Oke, karena sudah jam 8.30, mari kita mulai aja untuk bootcamp hari ini. Boleh kepada teman-teman yang tidak berhalangan, dinyalakan dulu kameranya dengan memakai virtual background. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pajajaran Academy Community dan selamat datang di Bootcamp PAC sesi karya tulis ilmiah. Saya Alifa Janitra yang selaku MC yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Mohon izin kepada Ibu narasumber, Bu Nafarah Madona, yang akan menyampaikan materi tentang karya tulis ilmiah. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Unpad. Mangga kepada Teteh Operator boleh di-share screen.
Baik, terima kasih TT Operator. Selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala Departemen Inovasi Akademik dan Prestasi kepada Kang Faiz, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Nova dan teman-teman semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Nova yang telah berkenan untuk mengisi acara pada hari ini, walaupun weekend ya, Bu. Dan harapannya untuk teman-teman semua, ini merupakan sebuah langkah teman-teman untuk mendalami lomba karya tulis ilmiah yang mana LKT ini banyak diadakan oleh berbagai universitas di Indonesia. Dan harapannya dengan adanya PAC ini dan juga dengan diadakannya webinar LKT ini bisa memotivasi teman-teman semua untuk terus berkarya melalui penulisan dan juga bisa menambah ilmu bagi teman-teman yang memang baru terjun ke bidang LKTI. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Faiz atas sambutannya. Mari kita lanjut kepada pembacaan CV dari narasumber kita. Mangga kepada TT Operator dipersilakan untuk share. Baik, sudah terlihat di layar visi narasumber kita, Ibu Nova Rahmadona, PhD, dengan jabatan fungsional lecture dan mata kuliah yang diampu ada komunikasi ilmiah, rasa massa, termodinamika, produksi biofuel, valorisasi biomasa, emisi gas rumah kaca. Kemudian riwayat pendidikannya, Diploma 4 di Politeknik Negeri Sriwijaya, bidang ilmu energi, dan dengan judul skripsi atau tesisnya itu rancang bangun alat inverter frekuensi tinggi aplikasi pada pencairan batu bara. Kemudian terdapat pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir yang terbaru di tahun 2023 dengan judul penelitian optimalisasi PLO sebagai bahan baku untuk produksi biodiesel. Dan juga di tahun 2023 dengan judul penelitian Development of Integrated Circular Economy from Food and Energy as That Waste Function to Biofuel and Biochemicals. Boleh di-scroll ke bawah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita lanjut ke sesi pemaparan materi oleh Ibu narasumber kita. Mohon izin Ibu Nova, mangga boleh langsung dipaparkan saja materinya kepada teman-teman PAC yang ada di Zoom meeting dan juga yang berada di live streaming YouTube. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih banyak untuk MC ya, sekaligus moderator untuk hari ini, Alifa ya. Oke, mungkin tidak usah berlama-lama, saya akan memulai pemaparan pada materi pada pagi hari ini. Mungkin karena hari ini hari weekend ya, jadi banyak peserta mungkin masih belum siap kali ya untuk menerima materi di hari weekend kan. Baik, sebentar ya. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Yang dibagikan ya, yang mana ya? Bentar. Di sini terlihat yang Yang share screen bukan ya? Iya. Enggak. Bentar, bentar. Bentar ya. Oke. Sip. Baik, sebulan yang lalu ada salah satu panitia yang ingin meminta saya untuk memaparkan. Baik, mungkin diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya akan mulai memaparkan ya mengenai bagaimana sih cara penulisan dan kemudian publikasi dari karya ilmiah itu sendiri. Seperti apa
dan apa hal yang harus dilakukan agar kita bisa dapat mempublikasikan hasil dari karya ilmiah yang telah kita buat. Seperti itu. Mungkin tadi sedikit perkenalan dulu. Nama saya Nova Rahmadona. Di sini background studi saya itu benar, yaitu S1 atau D4 Sarjana Terapan untuk program studi Teknik Energi. Kemudian saya lanjut lagi ke S3 di Chemical Science and Engineering, dan baru di tahun lalu saya bergabung di Unpad sebagai salah satu dosen di D4 juga di Teknologi Industri Kimia di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan ini beberapa list publikasi yang sudah saya lakukan selama studi maupun selama bekerja ini, dan ini mungkin bisa dilihat beberapa hasil karya ilmiah atau mungkin artikel ilmiah yang telah saya publikasi. Baik, kita masuk ke materi. Nah, yang pertama itu pasti dari semua mahasiswa ya di sini kan pasti bertanya, mengapa sih kita harus menulis? Gitu. Mengapa menulis itu juga penting, seperti itu. Menulis itu sangat penting kayak gitu. Kenapa? Karena itu adalah suatu bentuk penghargaan kita terhadap suatu karya yang telah kita buat atau suatu riset yang telah kita lakukan, seperti itu. Dan juga dengan menulis ini kita juga dapat melindungi hak cipta atas apa yang sudah kita lakukan, atas karya apa yang sudah kita buat juga. Jadi kita melindungi hak cipta kita, seperti itu. Dan juga dengan menulis itu, kita bisa membangun relasi dan juga kerjasama dengan banyak pihak lainnya yang mana mungkin akan terkait dengan apa yang telah kita lakukan. Seperti itu. Jadi oleh karena itu menulis itu sangat penting, apalagi untuk kita para akademisi ataupun para mahasiswa nantinya juga yang harus membuat tugas akhir, seperti itu. Jadi ini sangat penting agar ini bisa melindungi juga karya-karya yang telah kalian ciptakan. Lalu apakah penting ya untuk menerbitkan jurnal di jurnal yang bereputasi? Penting nggak sih sebenarnya kalau kita menerbitkan karya ilmiah kita di sebuah jurnal yang bereputasi? Ada quotes dari salah satu peraih Nobel ya, Nobel laureate, yaitu Brian Kobilka, itu berkata bahwa I think it's more important that you publish good quality research. Jadi memang sangat penting kalau kita mempublikasikan hasil dari riset yang sudah kita lakukan. Itu membuktikan bahwa kita sudah melakukan sebuah riset yang berkualitas, seperti itu. Dan juga it's much more important to judge someone's work and to see that they're building upon their previous studies and keep moving the field forward. I think those are more important goals for young scientists. Jadi memang ya sangat penting karena dengan kita mempublikasikan hasil dari karya kita mempublikasikan hasil dari riset kita, berarti kan kita membuat suatu bangunan atau suatu building yang mana di situ tuh tentang studi-studi, pasti kita sudah mempelajari studi-studi sebelumnya, kemudian kita akan melanjutkan lagi studi-studi yang bisa kita lanjutkan, seperti itu. Dan dengan karya tulis ini, dengan karya tulis yang kita publikasikan ini, berarti kan kita membantu juga mungkin peneliti-peneliti muda di kedepannya agar dapat mempelajari apa yang sudah kita pelajari, seperti itu, dan mereka juga bisa mengembangkan kembali ilmu yang mereka dapatkan. Nah, ada beberapa hal yang penting ya sebelum kita membuat suatu publikasi kayak gitu. Ini ada 3 highlight yang saya ini. Yang pertama itu ada kita sebanyak-banyak membaca literatur. Kenapa? Karena dengan membaca literatur ini kita bisa menambah ilmu yang ingin kita miliki. Kemudian kita dari membaca tersebut kita juga bisa menemukan ide-ide penelitian atau ide-ide penelitian atau ide-ide karya ilmiah lainnya yang mana yang bisa kita tulis nantinya, seperti itu. Dan juga memang ini sangat penting ya funding. Karena apa? Karena dalam proses menulis itu, apalagi kalau misalkan kita ingin menulis suatu karya ilmiah dari sebuah penelitian, itu kan kita pasti membutuhkan funding ya, atau yang bisa membiayai dari riset yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir itu adalah doing research.
Kita harus mendapatkan data dan menganalisa hasil data tersebut seperti itu. Kemudian apa sih publikasi ilmiah itu sendiri kayak gitu? Apa yang dimaksud dengan publikasi ilmiah itu? Kemudian tipe-tipenya itu seperti apa? Kan? Ternyata publikasi ilmiah itu sendiri adalah tempat hasil penelitian dan pengetahuan yang diperoleh dari sains ataupun sosial yang dapat dibagikan dan diajarkan kepada orang lain di dunia gitu. Jadi memang publikasi ilmiah itu adalah tempatnya kita menuangkan ide-ide atau karya yang kita peroleh, yang sudah kita lakukan penelitiannya, dan ini fungsinya itu kita ingin membagikan kepada yang lain, kemudian juga mengajarkan tentang pengetahuan yang kita dapatkan dari hasil penelitian tersebut. Gitu. Nah, publikasi ilmiah ini sendiri itu terbagi menjadi beberapa tipe ya. Yang pertama itu ada yang berbentuk buku. Mungkin kalian udah sering lihat kan kalau buku itu banyak kayak gitu kan. Jadi itu merupakan salah satu dari publikasi ilmiah kayak gitu. Lalu yang kedua itu berupa seminar atau conference. Ini juga bisa berbentuk publikasi ilmiah. Kenapa? Karena dari seminar atau conference ini kita pasti akan menjadi suatu ajang bagi kita untuk bertukar pikiran kepada yang lain, yang mana memiliki interest ilmu yang mungkin sama ataupun yang berbeda. Di situ kita bisa saling bertukar pikiran terhadap keilmuan yang ada saat ini atau keilmuan yang mungkin akan ada saat ke depannya seperti itu. Lalu dari seminar ini juga sangat berfungsi untuk kita. Kenapa? Karena kita bisa mencari networking kayak gitu. Karena sebuah penelitian itu tidak bisa kita lakukan sendiri kayak gitu. Kita harus mempunyai banyak networking untuk mengetahui sejauh apa perkembangan ilmu ini dan sejauh apa misalkan kita memiliki networking dari orang luar negeri misalkan kayak itu. Kan kita harus, jadi kalau kita memiliki networking seperti itu, kita bisa tahu, oh di negara ini nih ilmu yang sedang berkembang, yang paling berkembang tuh di bagian mana sih, kayak gitu kan. Jadi kita bisa mencari tahu hal itu dengan mengikuti conference atau seminar-seminar yang ada. Lalu dari seminar atau conference ini, kita juga bisa mempublikasi karya ilmiah kita juga berbentuk proceeding. Itu. Lalu yang ketiga adalah publikasi. Jurnal. Nah, jurnal ini itu adalah tempat yang biasanya memang bagi seorang saintis ataupun akademisi lainnya untuk mempublikasikan hasil riset ilmiah mereka. Dan yang di samping ini itu beberapa tipe-tipe publisher yang ada ya, yang sudah internasional dan terindeks Scopus. Nah, untuk jurnal sendiri sih apa aja sih gitu kan tipe-tipe yang bisa kita submit di jurnal tersebut, apakah harus artikelnya berupa riset kayak gitu kan. Ternyata tidak, kayak gitu. Ada beberapa tipe atau beberapa jenis artikel yang bisa kita publish di jurnal gitu. Yang pertama itu ada yang memang berbentuk research artikel, berarti ini adalah artikel atau paper atau manuskrip yang kalian buat berdasarkan hasil dari penelitian yang kalian lakukan kayak gitu. Jadi setelah kalian melakukan sebuah penelitian dengan baik, nah dan mendapatkan hasil yang baik, kalian ingin mempublikasikan penelitian tersebut, maka itu akan disebut sebagai research article. Jadi research article ini nggak hanya mungkin memang kebanyakan terkenalnya bahwa ya anak-anak sains kayak itu, tidak, ternyata di sosial pun juga bisa seperti itu. Dan bentuk riset artikelnya berbeda, bisa secara interview atau hal-hal lainnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah review. Kalau review ini dia lebih banyak artikelnya dibuat dari kita mengumpulkan beberapa jurnal lainnya, kita satukan dan kita review jurnal-jurnal tersebut kayak gitu. Sehingga itu disebut sebagai review artikel. Nah, di review artikel ini kalian harus banyak-banyak membaca karena memang di sini kalian ingin mereview suatu topik penelitian, berarti kalian harus mencari banyak literatur. Kenapa? Ini fungsinya agar hal yang kalian tulis itu memang hal-hal yang baru gitu, novelty-nya ada kayak gitu. Kenapa yang kalian tulis itu penting? Kenapa kalian penting untuk mereview artikel yang berkaitan dengan riset ini kayak gitu. Lalu yang ketiga itu adalah short communications. Nah, ini biasanya itu hampir tipe yang sama seperti riset artikel, tapi ini lebih
halamannya tuh lebih sedikit. Kayak gitu. Kenapa ini lebih sedikit kalau short communications? Karena ini biasanya itu untuk sesuatu yang sangat baru dan butuh cepat untuk dipublikasikan agar bisa diklaim hak ciptanya itu dengan cepat seperti itu. Lalu ada juga letters, comments, dan technical issue. Ini biasanya untuk ketiga hal ini itu lebih ke profesional kayak gitu yang diminta oleh editornya untuk menulis di jurnal tersebut. Lalu bagaimana sih gitu kan? Tadi kita mempelajari itu publikasi ilmiah itu seperti ya. Oh, seperti itu. Berarti memang tempat untuk kita mempublikasikan hasil dari riset ataupun karya yang telah ataupun karya yang telah kita tulis. Jadi kemudian bagaimana cara menulis ilmiah itu sendiri gitu. Ini jadi pertanyaan juga kan. Bagaimana sih Bu untuk nulis karya ilmiah yang baik itu seperti apa? Terus tips-tipsnya seperti apa gitu kan? Nah, bisa dilihat di sini bahwa struktur penulisan itu ada beberapa kategori gitu. Nah, di sini kalian harus membuat titel atau judul dari karya tulis ilmiah itu sendiri, kemudian harus ada abstrak, pendahuluan, kemudian material and method, metodenya seperti apa, hasilnya seperti apa, kemudian conclusions, acknowledgement, dan terakhir itu referensi. Untuk judul sendiri itu harus bersifat ringkas dan informatif ya, sehingga ketika orang melihat judul itu orang-orang akan tertarik dan untuk menelaah lebih lanjut mengenai riset atau artikel yang telah kalian tulis kayak gitu. Kemudian untuk nanti kita akan pelajari ini satu persatu ya, seperti itu. Jadi ada juga abstrak. Abstrak itu gimana sih Bu nulisnya yang baik dan enak kayak gitu, yang benar itu seperti apa. Kemudian kalau pendahuluan itu tuh latar belakangnya seperti apa sih yang harus kita tonjolkan kayak gitu di dalam introduction kita kayak gitu kan. Lalu material and methods itu seperti apa kayak gitu kan. Bagaimana detail-detail apa yang harus kita berikan agar karya yang kita buat ini itu tuh baik dan independen gitu kan. Orang-orang bacanya itu memang karya ini tuh bagus, metodologinya jelas seperti itu. Lalu untuk result and discussion sendiri itu memang singkat ya, kita harus bisa bagaimana cara kita untuk menjelaskan hasil dari penelitian yang sudah kita lakukan seperti itu. Dan terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini juga penting ya untuk kita perhatikan bagaimana cara pembuatannya itu sendiri. Nah, kalau acknowledgement ini tuh biasanya itu berupa daftar orang-orang yang memberikan bantuan selama penelitian kita. Jadi kita bisa menuliskan di sana orang apa, hal-hal yang telah orang-orang ataupun mungkin ada, kalau kalian menerima grant riset, kalian bisa menuliskan juga di acknowledgement ini. Dan terakhir itu adalah referensi ya, adalah daftar pustaka atau referensi-referensi yang kalian kutip selama penulisan karya ilmiah ini, yang ada di dalam karya penulisan ilmiah ini. Nah, kalau sistematikanya sendiri seperti apa? Nah, itu kan nulis yang enak itu seperti apa ya kalau misalkan kita mau menulis sebuah karya ilmiah berupa riset, artikel riset kayak gitu. Kalau Ibu sendiri itu biasanya ya, kalau untuk penulis sistematika penulisannya, Ibu akan nulis terlebih dahulu di bagian material and method. Kemudian dari material and method baru masuk ke figure and table, baru result and discussions, baru terakhir introductions dan judul atau pembuatan judul dan abstrak. Kenapa kita menulis dari material and method terlebih dahulu? Ada yang tahu? Karena karena material and method ini adalah hal yang paling mudah kita tulis di awal, karena itu adalah hal yang kita lakukan. Bagaimana sih cara kalian mengambil metode yang kalian lakukan untuk melakukan riset tersebut? Kemudian material atau alat dan bahan apa saja yang kalian gunakan kayak gitu kan, itu kan pasti udah bisa kalian tulis, dan karena itu akan sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan kayak gitu. Baru setelah itu kalian harus mengumpulkan dulu gambar-gambar tabel. Ini kan gambar dan tabel didapat dari mana? Oh, ini kan dari data-data yang dihasilkan dari metodologi riset yang sudah kalian lakukan. Baru masuk ke result and discussions. Seperti itu. Oke, yang pertama, bagaimana cara mempersiapkan metodologi riset
yang ingin kita lakukan. Bagaimana sih hal-hal, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan metode penelitian yang ingin kita lakukan. Yang pertama itu kalian harus tahu dulu nih, secara umum nih, tema riset kalian tuh mau apa sih kayak gitu. Tujuannya nih apa, objektifnya apa kayak gitu. Nah, ketika kalian sudah fokus dan menemukan nih tujuan sama objektif dari riset yang ingin kalian lakukan, nah di situ kalian baru bisa mengidentifikasi nih metode penelitian yang cocok untuk menjawab dari masalah atau tujuan yang ingin kalian capai tadi gitu kan. Itu yang kedua. Nah, setelah dapat mengidentifikasi hal-hal yang ingin kalian identifikasi, masalah-masalah yang ada yang ingin kalian identifikasi, barulah masuk ke memilih nih, kira-kira metode yang mana yang cocok untuk menjawab permasalahan tadi kayak gitu kan. Selecting rational for selecting the particular research method kayak gitu kan. Jadi kalian harus mencari dari identifikasi, udah tahu nih jelas masalahnya apa, kemudian diidentifikasi, kemudian baru dilihat kira-kira metode mana yang cocok untuk menjawab pertanyaan ini kayak gitu kan. Dan juga kalian juga harus belajar juga dari teman kalian gitu, dan bagaimana dan apa kalian harus melihat, mungkin dari kakak tingkat juga bisa kalian pelajari kayak gitu, bagaimana cara mereka mengumpulkan data untuk studi yang mereka lakukan. Nah, kalau kalian udah mulai, oh ternyata kakak tingkat tuh kayak gini yang ngambil datanya kayak gitu, berarti nanti next misalkan saya ingin membuat suatu karya ilmiah atau ingin melakukan sebuah riset dan menemukan sebuah metodologi, hal-hal yang harus saya lakukan ketika ingin mengumpulkan data itu adalah A, B, C, D kayak gitu kan. Jadi udah jelas nih sistemnya yang ingin kalian lakukan. Kemudian ada juga analyze the different types of data collection methods available. Nah, kalian juga harus bisa menganalisis. Misalkan kan ada banyak tuh kalau misalkan dalam mengoleksi data kita mengolahnya itu harus pakai yang mana, sistem yang mana. Nah, itu harus kita analisa dulu dengan metode yang ini kira-kira cocoknya kita pakainya apa ya biar bagus dan sinkron terhadap hasil penelitian kita kayak gitu. Dan apakah cara ini itu tuh visible kalau kita lakukan kayak gitu. Jadi memang kita harus banyak melakukan analisa dulu ketika ingin menemukan sebuah metodologi yang cocok untuk penelitian kita. Dan kita juga harus kita harus juga bisa menganalisa apakah teknik yang kita pakai untuk menganalisa data yang berbeda-beda ini sudah cocok nantinya seperti itu. Seperti itu ya untuk metodologi. Nah, ini beberapa tips bagaimana cara kalian untuk menulis metodologi. Yang pertama, deskripsi metode atau deskripsi langkah-langkah kerja yang kalian lakukan itu jangan yang sederhana. Kadang mahasiswa ini hanya menuliskan secara simpel aja apa yang kalian lakukan kayak gitu. Dan terkadang, nah di sini terlihat it should explain in detail how you use them and why you use them. Jadi kalian harus menjelaskan secara detail kayak gitu. Bagaimana cara kalian misalkan kalian menggunakan alat atau kalian interview kayak gitu kan, itu harus dijelaskan secara detail di metodologi penelitian itu. Dan juga terutama tadi kan misalkan kalian menggunakan alat, nah di situ kalian sangat penting untuk menjelaskan alat itu dapat dari mana, asalnya dari mana, kenapa? Karena itu tuh sebagai bukti bahwa yang kalian lakukan, metode yang kalian lakukan itu tuh proven dan sudah dan alat yang dipakai itu tuh memang baik kayak gitu. Kalau misalkan kita tidak menyebutkan hal itu, terkadang reviewer itu akan ragu terhadap metode yang sudah kita lakukan. Lalu yang kedua adalah mempersiapkan catatan dan membuat sebuah sketsa outline pada metodologimu. Jadi kita harus mendrafting tuh kira-kira dengan metode ini, kemudian data yang didapatkan apa, lalu nanti luarannya seperti apa. Itu harus akurat kayak gitu ininya, penulisannya kayak gitu kan. Drafting the content will help you capture all the details accurately without missing them. Jadi dengan kalian mendrafting semua hal itu, kalian bisa dengan akurat mengcapture segala hal detail yang ada di dalam metodologi itu.
Dan jika kalian merekod atau merekam teknik-teknik yang kalian lakukan dan metode yang kalian lakukan dengan cara yang baik, ya, maka nanti ketika kalian penulisan metodologinya itu akan baik juga, akan lebih baik lagi seperti itu. Dan juga lalu yang ketiga adalah give utmost importance to your research questions. Jadi jawablah atau berikan kayak itu kan hal-hal yang penting, bagaimana cara kalian untuk menjawab dari pertanyaan penelitian kalian, dan itu kalian koneksikan dengan metodologi yang kalian pakai tadi gitu. Jadi di situ kalian bisa secara jelas di bagian metodologi itu menjelaskan metode atau bagaimana cara kalian melakukan penelitian itu dan bagaimana cara kalian mengambil data-data sehingga data-data ini dapat mensupport hasil dari penelitian kalian. Dan juga yang paling harus diingat adalah bahwa ketika kalian menulis, kalian harus tahu bahwa kalian itu tuh nulis untuk pembaca gitu kan. Jadi kalian harus juga bisa menempatkan diri kalian pada ketika kalian menulis itu, tempatkan juga diri kalian sebagai pembaca. Kenapa? Ketika kalian seperti itu kalian bisa tahu kira-kira pembaca ini butuhnya apa sih kayak gitu dalam metodologi ini. Jadi kalian juga bisa menuliskan metodologi ini dengan format sesuai standar juga dan memasukkan elemen-elemen yang penting sehingga ketika pembaca baca itu mereka mengerti metode penelitian yang kalian lakukan ini seperti apa gitu. Oke. Lalu lanjut ke kan tadi kalian melakukan metodologi, dari metodologi itu kan berarti kalian sudah melakukan risetnya dan kalian akan mendapatkan data-data dari riset tersebut. Nah, ada hal yang penting lagi setelah kalian mendapatkan data tersebut. Terkadang mahasiswa setelah mendapatkan data cuma masukkan ke Excel, kemudian diubah jadi grafik, terus ya udah selesai gitu. Seharusnya ketika kalian mendapatkan sebuah data dan kalian ingin memaparkan data tersebut, kalian harus buatlah sebuah figure atau grafik itu yang menarik ketika seorang pembaca itu membaca atau melihat gambar yang kalian buat itu mereka tertarik kayak gitu. Itu tuh menjadi sebuah daya tarik juga bagi pembaca lainnya untuk membaca karya ilmiah yang kalian lakukan. Jadi gambar ini juga penting. Bagaimana cara kalian mengekspresikan atau membuat gambar itu juga penting kayak gitu kan. Kalau kalian lihat gambar seperti ini kan, nah yang di sebelah kiri ini kan, ini menarik. Oh seperti ini ya rancangan dari karya tulis ini tuh ternyata seperti ini. Oh circular ekonomi itu apa sih kayak gitu. Dengan gambar kayak gini kan tahu oh lingkaran berarti ekonomi yang berkelanjutan kayak gitu kan. Nah, itu pentingnya kalian mengolah data itu menjadi sebuah figure yang menarik kayak gitu. Dan buat grafik juga jangan hanya asal bikin chart aja, tapi difikirkan juga kira-kira yang cocok seperti apa, warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa, apakah tulisannya terlihat atau tidak kayak gitu loh. Itu semua harus difikirkan kayak gitu. Misalkan kalian lihat juga gambar ini kayak gitu kan. Bagaimana pembuatan grafik itu gitu. Ketika kalian ingin membandingkan 3 parameter yang berbeda kayak gitu kan. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Ada yang ingat kalau 3 parameter yang berbeda kalian taruh berdampingan, berarti kan otomatis di y-axis-nya ini harus kalian samakan kayak itu. Jangan kalian beda. Kenapa? Karena ketika perbandingan itu tidak akan terlihat kalau aksis Y-nya itu tuh berbeda-beda angkanya kayak gitu kan. Ini jadi walaupun ada di sebelah kiri itu terlihat kan itu kecil sekali ya Y-aksisnya kan. Nah, nggak apa-apa dibuat sesuai dengan standar. Nanti kalian bisa buat lagi, kalian perbesar ibaratnya. Oh, ternyata kalau diperbesar hasilnya itu cuma segini ya, gitu kan. Produksinya itu cuma segini ya, kayak gitu kan. Jadi kalau di sini kan pembaca juga oh menarik ya, ternyata memang kalau pakai metode yang ini tuh lebih baik dari yang lainnya karena yang lainnya kecil kayak gitu kan, tapi mereka jelas menangkap data-data tersebut seperti apa gitu. Jadi memang sangat penting bagaimana cara kalian menuangkan data itu ke dalam figure ataupun table itu memang menjadi satu poin tersendiri untuk menilai apakah karya tulis yang kalian buat itu bagus atau tidak gitu. Bagaimana visualisasi yang kalian buat, nah itu tuh juga menjadi poin penting dalam penulisan karya ilmiah. Gitu. Lalu
setelah menulis metodologi, kemudian kita sudah membuat gambar tadi kan baru masuk ke result and discussion, hasil dan diskusi kayak gitu. Nah, ada beberapa tipe ya. Jadi beberapa jurnal itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda kayak gitu. Ada mereka yang membuat result and discussions-nya itu jadi satu subbab tersendiri kayak gitu. Jadi mereka digabungkan research, results, and discussions. Ada lagi jurnal berbeda, result and discussion-nya itu dipisah, gitu, subbabnya terpisah sendiri. Nah, untuk dua hal ini tuh apa sih yang membedakan result dan discussion sections itu tuh apa kayak gitu kan? Pasti kalian juga bingung kan bedanya result sama discussions itu apa gitu kan? Kalau kalian bisa lihat di sebelah kanan ya, perbedaan antara results dan discussions itu penulisannya itu perbedaannya di mana. Yang pertama, kalau di result itu tuh fungsinya hanya menjawab pertanyaan apa tentang riset kalian tuh apa sih kayak gitu kan. Ininya hasilnya seperti apa gitu. Tapi kalau di discussions ketika ada hasilnya seperti itu, terus kenapa kayak gitu kan. Jadi ada pertanyaan lanjut, ada diskusi yang lebih lanjut untuk membahas dari sections hasil kalian tersebut gitu. Lalu yang kedua, kalau di result itu tuh hanya mendeskripsikan hasil eksperimen yang sudah kalian lakukan dan juga biasanya kita juga bisa mendeskripsikan hasil-hasil eksperimen yang sudah komplit sebelum kita menulis paper gitu. Tapi kalau discussions itu tuh kita mensummarize dan menginterpretasikan secara eksplisit juga mengenai penemuan apa yang dilakukan pada penemuan maupun pada riset yang lain ataupun pada riset yang kalian lakukan itu sendiri gitu. Nah, kemudian untuk data sendiri itu seperti apa sih perbedaannya gitu kan? Kalau result itu tuh hanya men-state aja hasilnya seperti apa gitu. Misalkan hasil riset saya pembuatan produksi biodieselnya cuma 10% kayak gitu kan. Udah itu resultnya cukup di situ. Jadi kalian tidak perlu untuk interpretasikan si data tersebut kayak gitu. Tapi kalau di discussions itu kita bisa menginterpretasikan data tersebut, hasil tersebut kita interpretasikan menjadi sebuah kata gitu kan. Misalkan hasil produksi yang didapatkan pada penelitian ini lebih tinggi kayak gitu dibandingkan hasil penelitian yang lainnya gitu. Jadi di situ pun kalian tidak apa-apa nggak menyebutkan angkanya dengan kata lebih tinggi itu sudah menunjukkan bahwa interpretasi hasil kalian itu tuh lebih baik dari yang lain kayak gitu. Nah, kalau untuk datanya sendiri juga kalau di result itu dia hanya includes only the data which will be relevant to discussion sessions. Jadi data-data yang dimasukkan itu tuh hanya data-data yang mungkin akan kita keluarkan dalam discussion section nanti seperti apa kayak gitu. Dan juga berbeda dengan si result tadi, discussions untuk data itu sendiri, kita tidak perlu menjelaskan lagi data-data yang terbaru di sections di diskusi ini kayak itu di discussion part-nya. Kenapa? Karena kita nggak usah mengulang lagi statement yang sudah kita buat di hasilnya seperti itu. Lalu untuk penulisannya sendiri, ya, untuk penulisan tenses yang dipakai, ini kalau kita menulisnya pakai bahasa Inggris ya, kalau di result itu pasti kita pakai simple past. Kenapa? Karena itu kan data-data yang kita dapatkan setelah penelitian yang kita lakukan yang lalu kan berarti. Jadi kebanyakan kalau di result sections itu kita menulisnya itu dalam simple past tense seperti itu. Tapi kalau di discussion sections, tapi kalau untuk bahasa Indonesia ini nggak terlalu ini ya, karena di bahasa Indonesia sendiri kan kita nggak ada ya namanya past tense dan sebagainya, hanya mendapatkan keterangan waktu untuk menunjukkan bahwa itu lampau atau sekarang ataupun masa depan gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada tensesnya sendiri kan. Nah, kalau di discussion section kita bisa menggunakan keduanya baik past tense maupun present tense seperti itu. Dan yang terakhir itu you can include non-textual elements such as table, figures, and images. Jadi di sini
Kalau di result and discussion kalian juga bisa masukin kan tadi data-data yang kalian olah jadi figure atau tabel ya. Itu bisa dimasukkan di dalam section result ini kayak gitu. Kalau di section discussion gimana Bu? Bisa juga kita tambahkan bisa, tetapi biasanya kalau di section discussions itu cuma teks-teks aja yang kita refer untuk yang kita jelaskan juga dalam section ini. Nah, ketika kalian menggabungkan result and discussion section ini, itu berarti di dalamnya kalian harus menjelaskan datanya seperti apa, lalu kenapa kalian dapat data tersebut kayak gitu. Jadi kalau di sectionsnya digabung itu lebih enak kayak gitu. Kalau Ibu sendiri dalam penulisan paper itu biasanya Ibu digabungkan result and discussionsnya karena kayak berceritanya itu tuh lebih enak, story kita menceritakan hasil dari riset kita tuh lebih enak kayak gitu. Tapi ada terkadang memang jurnal mengharuskan dipisah kayak gitu. Jadi kalian harus tahu batasan ketika itu dipisah untuk result itu sampai mana dan untuk discussion itu seperti apa. Oke, nah setelah nulis result and discussions tadi baru kita nulis ke introductions. Kenapa Bu introductions ditulisnya setelah result and discussions? Kenapa? Karena terkadang tahap penulisan pendahuluan ini tuh tahap yang membingungkan untuk apa yang ditulis pertama kali. Karena kita tuh apa sih harus ditulis latar belakangnya seperti apa sih kayak gitu kan yang harus kita tulis kayak gitu. Nah, dengan kita sudah menulis result metodologi, kemudian result and discussions tadi, kita sudah tahu nih kira-kira skematik dari pendahuluan kita mau tulisnya seperti apa kayak gitu. Nah, di dalam penulisan pendahuluan itu sendiri itu tuh bentuknya seperti piramida terbalik. Jadi ketika kalian nulis latar belakang, itu berarti nanti akan seperti piramida terbalik. Kenapa seperti itu? Jadi di awalan kalian akan menjelaskan mengenai riset secara umum, mengenai gambaran riset yang kalian lakukan itu sendiri dan kenapa riset itu penting kayak gitu. Kemudian dari secara umum tadi kalian bisa masuk nih topik apa sih sebenarnya yang sudah ada saat-saat ini kayak gitu kan, bagaimana perkembangannya saat-saat ini kayak gitu kan. Setelah kalian tadi kan dari umum kemudian masuk ke topik, mengerucut ke topik yang sudah diketahui. Nah, dari situ kan pasti ada gap antara topik yang sudah diketahui sama topik yang belum diketahui tadi gitu. Nah, gapnya ini tadilah yang akan kita bahas kayak gitu. Nah, lalu baru masuk ke why important to learn this new informations. Kenapa kita harus belajar nih informasi atau topik yang ini tuh kenapa gitu kan, tadi gap tadi, topik itu kenapa, baru terakhir ke tujuan dari pendahuluan itu sendiri, latar belakang. Tujuan latar belakang kalian mengambil topik riset ini tuh seperti apa gitu. Nah, baru lanjut ke how to write the conclusion sections. Kalau conclusion sections, section kesimpulan ini itu tuh ingat ya, kalau kesimpulan mereka tuh kan pendek, tapi itu bisa menjelaskan secara keseluruhan ide yang kalian lakukan, yang udah kalian tuangkan dalam karya tulis karya ilmiah itu sendiri. Jadi makanya conclusions itu wrap up your ideas. Jadi bagaimana cara kalian meng-wrap semua ide yang kalian lakukan, kemudian bagaimana cara kalian menyimpulkan pemikiran kalian terakhir terhadap karya tulis yang sudah kalian lakukan, dan juga bisa menjawab hal itu, dan terakhir significance of study. Dan di bagian conclusions itu kita bisa memperlihatkan signifikan dari studi ini, kenapa studi ini sangat penting kayak gitu kan. Makanya ada tahapannya kayak sebutkan lagi problemnya seperti apa, kemudian diskusikan lagi the main finding critically, berarti kita harus mendiskusikan hasil yang sudah kita dapatkan secara kritis itu seperti apa, lalu implications, practice, policy, and theories itu tambahnya, lalu shortcoming, limitations. Jadi kan kadang kita buat suatu riset hasilnya baik, tapi ada sesuatu yang ingin kita lakukan lagi, tapi masih terbatas gitu kan. Jadi dari situ tuh berarti kita bisa nulis, bisa menambahkan apa sih yang harus dipelajari lagi. Oh, hal ini. Nah, hal inilah nanti akan sebagai future riset kita. Gitu. Kemudian baru masuk ke abstrak. Nah, kalau abstrak ini tuh piramida terbalik kemudian terbuka lagi. Jadi kalau abstrak itu tuh harus mencakup segala hal ya. Yang pertama statement dulu. Biasanya itu kayak ya kata-kata umum lah pembukaan dari
topik yang ingin kita bahas kayak gitu. Baru masuk ke general topiknya. Ini pendek aja ya, mungkin kayak 1 kalimat, 2 kalimat kayak gitu. Kemudian masuk ke general problemnya, lalu masuk ke spesifik problem masalah yang akan kita bahas kayak gitu kan. Terus hasilnya measure taken, jadi penilaian diambil, lalu masuk ke pembahasan, dan kemudian terakhir hasilnya seperti apa, dan terakhir baru menjelaskan dari hasil tersebut. Nah, ini mungkin salah satu contoh bagaimana menulis abstrak kayak. Jadi abstrak itu jangan panjang-panjang, dan jangan, kadang kita tuh terlalu banyak pendahuluannya gitu, terlalu banyak kata-kata awalan kayak gitu. Jadi kayak bisa 3-4 kalimat, tidak perlu kayak gitu. Jadi kayak ini kan yang pertama, gamification, strengthen enjoyment and productivity in the workplace. Nah, ini kan udah, ini yang mana, ini termasuk yang paling atas tadi, overarching statement about a wide ranging topik. Jadi secara umum statement kita tuh tentang apa sih sebenarnya? Oh, gamifications ini nih sangat menguatkan enjoyment and productivity di workplace. Nah, baru dari situ masuk ke despite this. Nah, research on gamifications in the work context is still limited. Nah, ada bahasan yang ingin kita bahas lanjutannya kayak itu. Baru masuk ke di studi ini. Nah, itu kan berarti apa tadi, general, tadi kan sudah general problemnya game itu tuh terbatas kayak gitu kan, untuk research on gamifications in the world itu terbatas kayak gitu kan. Nah, kemudian masuk in this study we investigated. Nah, masuk ke mana? Masuk ke bagian specific problem address gitu kan. Jadi mengungkapkan permasalahan itu seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Kemudian nanti kan masuk lagi ke tahapan selanjutnya 4, 5, 6, 7. Nah, terakhir hasil ini, hasil di paragraf akhir dari abstrak itu kalian juga harus menjelaskan kayak gitu kan. Bagaimana hasil yang kalian dapatkan, hasil penelitian yang kalian dapatkan itu tuh seperti apa pengaruhnya nanti ke depannya itu. Gitu. Nah, jadi setelah selesai semua itu barulah masuk ke pembuatan judul gitu kan. Pembuatan judul dari karya ilmiah yang ingin kalian buat gitu. Kalau Ibu biasanya tipsnya kalau misalkan bingung, kita udah tahu nih kan, yang pasti ketika kalian nulis sebuah paper panjang itu kan pasti sudah tahu lah ya tema dari penelitiannya itu apa. Nah, buatlah kayak kalimat panjang dulu, kesimpulan dari tema penelitian kalian itu apa kayak gitu kan. Buat dalam 2-3 kalimat kayak gitu. Pakailah kata-kata kunci yang bagus kayak itu untuk pembuatan judulnya. Nah, dari situ kalian baru bisa tarik kesimpulan dari kata tadi kan, kalian tarik terus kayak difikirkan ini kira-kira kalau misalkan judul yang kayak gini, tema yang kayak gini itu seperti apa gitu kan. Terus ini kalau ini bagusnya seperti ini. Jadi kan sudah bisa menghilangkan tuh kata-kata yang mungkin ini nggak penting, ini dimasukin dalam judul kayak gitu kan. Ini double nih, nggak, misalkan ada melalui kemudian melalui lagi, jangan melalui kayak gitu. Dan dari situ kan kalian akan mengerucutkan kalimat-kalimat tadi kayak gitu. Lalu baru masuk ke initial tentative title and then review and refine the initial title. Nah, yang paling penting terakhir, baru ketika kalian sudah menjadikan judul itu tuh dilihat apakah itu tuh informatif, atraktif, kan, concise, kemudian akurat dan spesifik enggak gitu titelnya, judul yang kalian buat gitu. Cuma terkadang kita tuh masih kayak masih jelek ini judulnya kayak gini, masih kayaknya standar kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan kalau kayak gitu? Ya kita coba cari judul-judul paper orang-orang yang sudah buat lainnya kayak gitu kan. Mungkin ada yang sama, terus bisa kita ubah atau parafrase judulnya, kita masukkan ke dalam tema penelitian kita itu yang bagusnya seperti apa gitu. Jadi kalau untuk judul itu bisa dilakukan. Jadi kalau misalkan memang udah buntu, kok jelek ya judul yang kayak gini, ya bisa kalian cari-cari paper lain kayak gitu loh. Dilihat-lihat paper orang tuh buat judulnya gimana sih. Kombinasi kata-katanya tuh seperti ini nih kalau yang menarik. Berarti kalau misalkan tema saya buat seperti ini, bisa nggak ya gitu. Nah, tapi karena sekarang ini kan zaman udah canggih, AI udah di mana-mana ya. Jadi mungkin kalau misalkan kalian bingung untuk judulnya, bisa tuh misalkan kalian tanya tuh apa di ChatGPT atau di Bing dan sebagainya lah kayak gitu kan. Kayak bisa kayak misalkan tema saya seperti ini. Kamu misalkan kamu ada seorang
kadang kalau ibu harus dirinciin ya, kayak kamu adalah seorang akademisi yang sedang menulis sebuah paper yang bertemakan ini. Judul paper apa yang menurutmu menarik, informatif, atraktif yang dibuat untuk paper tersebut kayak. Kadang kan muncul kayak. Tapi judulnya menarik dari ChatGPT itu kan. Cuma memang harus ada kalanya kita tetap perbaiki karena kan kadang mereka masih terlalu general ya gitu. Itu salah satu cara untuk menemukan ide-ide untuk membuat judul dari karya ilmiah kalian. Lalu lanjut, ini ada beberapa tips ya. Ini tips singkat tidak sih dari Ibu kalau dalam penulisan itu seperti apa gitu. Jadi tandai diskusi yang menarik dari literatur, kemudian baca bagian artikel yang asli beberapa kali. Jadi baca artikel itu jangan sekali lewat udah selesai gitu. Tapi baca kalau memang itu menarik lah, bacalah beberapa kali yaitu. Fungsinya apa kan? Fungsinya adalah untuk kalian tahu persis gitu kira-kira. Oh, ternyata di paper yang ini itu karya ilmiah ini itu tuh isinya tuh seperti ini kayak gitu kan. Dan kalian dari situ kan akan bisa menyimpulkan, oh ternyata paper ini tuh membicarakannya hal ini. Nah, itu udah catat yang kalian temukan itu, udah selesai baca artikel itu. Terus lanjut kalau yang artikelnya ditulis lagi kayak gitu. Nah, kenapa kalian harus kesampingkan bagian asli setelah kalian nulis? Udah lupakan dulu. Kenapa? Karena itu untuk mengurangi plagiarisme yang akan terjadi gitu. Takutnya nanti kalau kita baca lagi kita ikutin kata-katanya secara persis. Padahal harusnya kalau kita baca terus kita catat dengan kesimpulan yang kita buat sendiri, nanti bisa terhindar dari yang namanya similarity atau plagiarism gitu. Lalu, nah tadi buat beberapa yang Ibu bilang, buat beberapa catatan dengan ide-ide utama dari ingatan yang sudah kalian lakukan. Kemudian tulis parafrase, coba atur ulang kan parafrase Anda, coba atur ulang idenya dengan urutan yang berbeda. Kemudian periksa parafrasenya. Nah, kenapa? Jadi jika ada parafrase yang identik dengan frasa aslinya, ulangi dan beri kutip gitu. Jadi dan memang harus beri kutip ya, walaupun sudah kalian parafrase, kalian harus beli referensinya, kalian dapat dari mana itu harus ditulis kayak gitu. Jangan tidak kalian tulis gitu. Dan juga di sini memang kalian harus memanfaatkan semua program pengolahan data kalau bisa yang ada kayak gitu. Jadi jangan misalkan nih Bu bingung Bu parafrasenya gimana? Kan sekarang ada kayak Quillbot, bisa kalian pakai kalau misalkan kayak bahasa Inggris ya Quillbot kayak gitu. Fungsinya untuk parafrase, tapi harus dicek ya kadang Quillbot kalau untuk anak-anak saintis kadang Quillbot itu kurang sains banget, jadi kadang masih ada beberapa kata yang salah, tapi itu bagus kayak itu untuk membantu kita dalam penulisan, untuk memparafrase tulisan kayak itu. Jadi ya jangan malu-malu kayak gitu, kayak buat gambar bisa di PowerPoint. Kalau kalian memang ahli pakai PowerPoint, bisa pakai PowerPoint, bisa pakai Canva atau pakai aplikasi-aplikasi lainnya kayak gitu. Nah, kalau untuk mengutip, ini ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Tadi pembuatan referensi ya. Nah, pembuatan referensi itu harus beberapa hal yang harus kalian lakukan kayak gitu. Jadi kalau misalnya mengutip harus menggunakan standar yang lazim, bisa apa dan sebagainya kayak gitu. Nah, sangat penting ya di mengutip ini kalian harus banyak belajar bagaimana memparafrase suatu kalimat kayak gitu. Misalkan karena memang Ibu juga sadar sendiri ketika kita menulis itu kita terkadang bingung ya bagaimana caranya kita menulis part ini. Saya tuh pengen nulisnya tuh yang kayak gini, tapi kalau di tulisan ilmiah tuh gimana ya biar bagusnya. Nah, kadang kan kita pasti baca ya karya orang itu seperti apa. Oh iya benar, saya mau nulisnya kayak gini gitu. Nah, setelah itu baru kalian harus bisa kalau misalnya memang cocok, kalian parafrase kata-kata itu kayak gitu loh. Kalian harus pinterlah memparafrase suatu kalimat gitu. Dan kalau bisa kalimat yang kalian parafrase itu adalah fakta atau informasi yang pasti gitu. Kenapa? Karena kalau fakta itu memang kita harus menulis dan harus mengutip apa hasil tulisan dari karya orang tersebut kayak gitu. Dan juga ya gini,
Untuk penulisan daftar pustaka itu kalian harus manfaatkan tadi benar yang Ibu bilang tadi di awal, program-program yang bisa kalian pakai. Jadi jangan lagi menulis daftar pustaka itu satu-satu gitu, satu-satu. Jadi kalian nulis daftar pustaka misalkan Rachmadona et al. Satu-satu kan Rachmadona et al. Kemudian misalkan siapa Fasya et al. Kayak gitu satu-satu itu ribet kayak gitu. Jadi kalau kalian bisa menggunakan belajar untuk memakai Mendeley atau apalagi ya Zotero itu juga bisa. Terus EndNote, nah itu juga bisa kalian manfaatkan kayak gitu. Tapi kalau mau yang murah, yang gratis itu Mendeley sama Zotero bisa kalian manfaatkan untuk pembuatan mensitasi dari daftar pustaka. Jadi ketika kalian masukkan itu di tulisan yang atas di bagian introduction kayak hasil kayak nanti ketika referensi itu tinggal kalian nggak perlu tulis lagi, tinggal dimasukkan aja ininya apa daftar pustakanya, klik kanan nanti muncul semuanya seperti itu. Nah kemudian setelah kalian selesai menulis tadi, nah selesai kan kalian nulis sudah, jadi ini sebuah karya tulis ilmiah gitu kan. Nah kalian harus melakukan proofreading gitu. Kenapa proofreading ini penting dilakukan? Karena terkadang itu ada beberapa kita kadang melakukan banyak kesalahan. Salah satunya kayak kesalahan kita salah ejaan, kurang huruf kan kayak gitu kan. Kemudian tanda bacanya salah atau misalkan tiba-tiba harusnya koma baru spasi, ini spasi koma spasi gitu kan. Itu kan berarti harus diperbaiki. Kemudian apakah tata bahasanya udah sesuai dengan Bu Ebi, panduan sudah sesuai dengan ya bahasa Indonesia yang baik dan benar apa tidak kayak gitu kan. Lalu kapitalnya seperti apa, apakah udah benar nih peletakan kapitalnya. Kemudian misalkan kita pakai bioenergi nih, contohnya kan bioenergi ada yang digabung, ada yang dipakai strip. Nah itu harus dilihat satu-satu, harus disamakan kayak itu. Jangan berbeda, ada yang digabung, ada yang strip, itu nggak boleh kayak gitu. Kemudian kadang juga misalkan ketika kalian nulis terus kalian kirim misalkan ke pembimbing kayak gitu untuk dilihat, mereka untuk cek kan kadang ada komen atau catatan. Nah itu jangan lupa dihapus semua kayak gitu kan ketika kalian udah selesai menulis. Kemudian setelah itu kalian cek lagi juga, jangan sampai menggunakan struktur kalimat yang sama secara berulang-ulang kayak gitu. Contohnya ini, the water samples were stored in acid wash bottle. The samples titik kan, the samples were transported to the laboratory within 12 hours titik. The samples kan ulang-ulang lagi, the samples were, the samples were, the samples were, itu kan nggak menarik ya. Jadi kalian harus buat jadi suatu kalimat yang menarik kayak gitu kan, yang agar tidak berulang-ulang. Jadi jadilah kayak gini, the water samples were stored in acid wash bottle for transport. At the laboratory, the water was analyzed for pH and salinity. Jadi kayak ya diubah gitu. Jadi kalimatnya jangan sampai dalam paper kalian tuh tertulisnya berulang-ulang gitu. Lalu ketika kalian ingin mensubmit, mengirim publikasi ini secara resmi ya, tapi kalau untuk lomba-lomba sih nggak perlu ya buat cover letter. Kalau ini untuk publikasi ke jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, jadi kalian harus buat cover letter. Fungsinya itu adalah menjelaskan kepada editor tempat yang ingin kalian publish papernya itu tuh bahwa kalian ingin mempublikasi manuskrip atau karya ilmiah dengan judul ini, dengan penulis ini. Nah, kemudian kalian harus jelaskan sedikit ya di cover letter ini tentang karya tulis yang kalian buat itu. Nah, itu pentingnya membuat sebuah cover letter gitu. Tapi ini bukan untuk karya, kalau yang dilomba-lombakan itu nggak perlu ya nulis cover letter. Tapi kalau untuk submit publikasi itu penting untuk menuliskan cover letter. Lalu, nah ini etika ilmiah dan publikasi. Jadi dari etika bagaimana tentang publikasi ilmiah sama penulisan ilmiah itu kita harus jujur ya. Memang ini yang penting yaitu kejujuran, honesty. Jadi kalian memang harus jujur bahwa yang kalian tulis itu memang benar-benar kalian tulis sendiri, nggak kalian copy paste dari yang lain kayak gitu. Idenya memang ide kalian cari sendiri kayak gitu. Harus bebas dari plagiarisme. Ini penting ya. Dan menjunjung hak cipta. Jadi kalau kalian misalkan melihat karya orang lain, kalau kalian memang menghargai itu kan hak cipta orang lain ya, itu berarti kalian jangan sampai menjiplak gitu kan. Memang ini bagian yang penting dalam penulisan karya ilmiah gitu. Lalu keabsahan dan keterandalan atau akurasi dan konsistensi dalam penulisan karya ilmiah tersendiri.
Dan juga ini ada beberapa penyimpangan karya ilmiah yang biasanya dilakukan, seperti fabrikasi. Jadi fabrikasi itu apa? Gitu kan. Kalian ada data nih, tapi kalian buat sendiri datanya jelek, kalian jadiin bagus. Nah itu nggak boleh, itu udah kalian menyalahi aturan, kalian membohongi, gitu kan. Udah nggak jujur tuh. Kalau menjanjikan data yang tidak ada atau data yang jelek jadiin bagus gitu. Terus falsifikasi, mengubah untuk menipu. Plagiat, menggunakan karya yang sudah ada tanpa pengakuan secara memadai. Kemudian kepengarangan tidak sah. Ini kadang kita tuh menambah, ini kan teman saya, tapi dia padahal nggak bantu sama sekali, kamu masukin aja. Nah itu hati-hati ya, itu sama saja kalian sudah menyimpang dalam menulis karya ilmiah kayak gitu. Kemudian konflik kepentingan, tidak mengakui adanya bantuan. Nah, jadi misalkan kalian dapat bantuan dari siapapun, ya kalian harus harus tanya kayak gitu kan. Kalau kalian harus tulis juga di dalam, boleh dimasukkan sebagai author, tapi boleh juga kalau misalkan memang bantuannya hanya sedikit dimasukkan di dalam acknowledgement gitu. Dan juga hati-hati juga, terkadang ini tuh jadi potensi juga, misalkan ada orang yang ingin, ya udahlah, ya itu konflik kepentingan, ya udahlah saya mau masuklah dalam papermu kayak kan, karena kita kan kita kan teman baik kayak gitu kan, dan kalau kamu bantu aku ini, aku nanti kasih kamu paper yang lain, padahal kalian nggak bantu dia sama sekali atau dia nggak bantu kalian sama sekali, itu jangan ya. Lalu pengajuan jamak, jadi ketika satu kali kalian sudah mengirim artikel tersebut, berarti kalian tidak bisa mengirim artikel itu ke tempat yang lain sebelum artikel itu ditolak oleh publisher tersebut, atau ditolak oleh, misalkan kalian lomba nih, kalian masukin ke UGM. Nah, selama karya tulis itu di sana gitu kan, masih dilombakan, belum tahu hasilnya seperti apa, kalian tidak boleh mengajukan karya yang sama ke tempat yang lain kayak gitu. Nah, ini internal peer review, fungsinya untuk mereview dari artikel yang sudah kalian tulis. Nah, ini penting ya, ini harus kalian pilih dengan seksama orang yang mereview dari tulisan kalian kayak gitu. Kenapa? Karena takutnya karena ini kan belum disubmit ya, hak ciptanya belum ada nih kayak gitu kan. Jadi kalau belum ada kan orang lain mudah aja misalkan, wah ini bagus nih tulisannya, mumpung belum disubmit, saya buat lagi, saya submit duluan. Nah, yang kalian nggak bisa dipublikasikan lagi karena udah ada karya yang sama. Jadi memang harus dipilih gitu. Reviewer itu tuh biasanya memang supervisor, dosen-dosen kalian kayak gitu kan. Kemudian co-author adalah penulis yang bantu kalian, penulis lainnya yang membantu dalam pembuatan karya tulis ilmiah itu. Kemudian colleges itu yang dekat aja kayak gitu. Jangan yang misalkan kalian nggak tahu tiba-tiba kalian kasih tahu secara detail, jangan kayak gitu. Karena itu ide itu mahal kayak itu. Ketika kalian mengungkapkannya ke orang lain dan orang lain tersebut bisa mengembangkan lebih jauh lagi, ide kalian nggak bisa dipakai nantinya seperti itu. Jadi hati-hati ya dalam pemilihan internal peer review ini. Udah selesai nulis tadi, bagaimana sih Bu? Gitu kan, kita memilih jurnal-jurnalnya gitu. Nah ini tips-tips bagaimana kalian menjadi jurnal. Tapi kalau ini untuk mahasiswa mah ya untuk karya ilmiah ya, jadi mangga itu. Tapi ini tips kalau misalkan kalian ingin submit jurnal itu kalian harus tahu dulu kira-kira aim of scope dari jurnal kalian seperti apa, subjeknya seperti apa, gitu kan. Terus kalian harus lihat nih impact factor atau kuartilnya itu Q1 kah, Q2 kah, gitu. Karena kenapa kalian harus lihat itu? Karena kalau misalkan impact factornya tinggi atau dia Q1 terindeks Scopus gitu, top 10 lah gitu kan. Kan itu berarti jurnalnya harus yang memang complicated, yang bagus, yang datanya keren kayak gitu kan. Jadi nggak bisa, misalkan kalian cuma datanya sedikit ya janganlah kayak gitu, karena pasti akan ditolak mentah-mentah oleh editornya gitu. Jadi harus difikirkan ya baik-baik. Kemudian tipe yang kalian tulis apakah review ataukah riset kayak gitu ya. Kemudian penting juga dilihat average time to first decisions, karena kalau misalkan yang lama itu ketika kalian submit jurnal bisa berbulan-bulan kalian nunggu nggak tahu hasil. Nah, jadi lebih baik dilihat, misalkan kalian butuh cepat, berarti kalian butuh jurnal yang first time decision-nya itu cepat. Apakah ini akan ditolak ataukah akan direview kayak. Lalu harus lihat ya guide for author. Setiap jurnal itu seperti apa, dan kemudian ada jurnal yang namanya charge, jadi jurnal bayarnya berapa. Ada yang bayar, ada yang gratis gitu. Itu harus dicek di jurnal tersebut. Nah, ini jadi tahapannya tadi kan riset, tulis manuskrip, terus baca jurnal yang sesuai, setelah selesai
cek bahasa dan proofreading, kemudian periksa plagiarisasinya seperti apa, kemudian baru kalau nggak ada plagiarisme baru submit. Nanti ketika kalian submit akan ada status dari jurnal tersebut seperti apa gitu ya. Ini contoh ya, ini contoh di publish di Elsevier kayak gitu, seperti ini gitu. Jadi nanti di current status itu kalian akan tahu itu kira-kira oh submitted to jurnal berarti baru disubmit. Ketika nanti berubah oh with editor berarti jurnal kita lagi di editor, lagi di editor, ataukah editor lagi mencari reviewer yang mau mereview jurnal kita. Kemudian habis itu under review berarti jurnal kita lagi di review nih sama reviewer. Nanti tiba-tiba berubah tulisannya menjadi required reviews complete. Berarti paper kita udah selesai nih di review gitu. Tinggal nunggu nanti akan decision prosesnya seperti apa gitu. Nanti akan dapat nih apakah major revisions ataukah minor revisions ataukah ditolak gitu. Jadi ada beberapa, kadang habis dari with editor langsung ditolak ada, terus ada habis di review ditolak juga ada kayak gitu. Jadi banyak kemungkinan kayak gitu yang akan terjadi. Jadi di current status ini kita bisa cek nih apakah jurnal kita sudah sejauh mana status dari jurnal yang kita submit gitu. Dan mungkin kalau di tengah jalan revisi terus kalian kayak nggak mau submit di jurnal ini pindah gitu. Bisa withdraw kayak gitu. Kalau PL ini ketika jurnal kalian sudah diterima, terus ketika kalian udah publish nih kadang kan ada kayak apa ya kontra kayak gitu, orang yang misalnya lihat oh ini nih jurnalnya salah, bohong, fabrikasi ini data-datanya kayak gitu. Nah, itu bisa dicabut kayak gitu jurnal kalian kalau memang itu terbukti bohong kayak gitu. Nah, ini dikit lagi ya. Bagaimana mulai menulis? Nah, ini kadang kalian yang bingung gitu, apa sih yang harus dilakukan untuk memulai menulis gitu kan? The most important thing to, kalau ibu ya, yang paling penting itu tuh the most important thing to think and to do. Jadi yang harus kalian lakukan itu ya lakukan gitu. Jadi makanya simple algorithmsnya itu ini. Ya mulai aja gitu, jangan just get started, jangan menunda penulisan saat belum ada ide untuk penulisan. Ya udah kalian baca dulu, banyak baca, misalkan belum ada ide kira-kira apa ya ide, saya belum punya ide nih, baca gitu. Nah kemudian setelah kalian baca ya create an outline gitu. Jadi buatlah rangkaian cerita yang akan disajikan melalui tabel dan gambar yang ada, bisa menggunakan juga PowerPoint gitu. Jadi kalian kumpulin nih gambar-gambar yang ada, tabel-tabel yang ada gitu. Terus kalian perhatikan outline-nya seperti apa, kira-kira gambarnya seperti apa gitu. Dan kemudian ketika juga bingung tadi, makanya Ibu tadi kasih tips kan, nulis yang pertama kali itu adalah experimental sessions. Kenapa? Karena itu adalah hal yang sudah kalian lakukan kayak gitu. Dan terakhir adalah fokus. Nah ini mungkin terakhir ini take home message untuk mahasiswa semua di sini ya. Jadi bacalah jurnal-jurnal ilmiah terbaik. Jangan nanggung-nanggung kalau baca itu. Jadi bacalah misalkan dari jurnal yang Q1 kayak gitu kan. Dan dari baca itu tenggelamlah kita tuh, harus dibaca dan ditelaah baik-baik risetnya itu seperti apa gitu kan. Dan kemudian kalian harus bisa memanajemen waktu kalian. Mungkin kan kalian sibuk nih dengan organisasi, jadi kalian harus buat time management yang baik gitu, kapan berapa jam untuk membaca, kemudian berapa jam misalkan organisasi ini sampai jam berapa, terus saya misalkan pulang jam ini mandi, terus saya harus pokoknya sehari itu saya minimal baca ya sehalaman jurnal lah gitu. Nah itu harus ada manajemennya ya. Kemudian perbanyak lakukan internal peer review dan terus berlatih menulis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, panjang kelamaan kayaknya. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, mangga silahkan ditanyakan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Nova untuk penjelasan yang sangat detail dan juga bermanfaat buat kami. Jadi bisa tahu dari publikasi ilmiah, terus tadi ada cara-cara penulisannya, sistematika sampai tips and trick juga. Intinya jangan ragu untuk memulai ya Ibu. Jadi untuk Iya betul. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan dari pemaparan tadi, boleh ditanyakan saja langsung raise hand dan sebutkan pertanyaannya. Baik, ini ada Kang Said, saya boleh disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, dan tadi Ibu terima kasih banyak ya. Banyak ilmu yang didapat gitu kan ya, wawasan yang baru, dan ya adalah sedikit pertanyaan, mungkin ada 3 Ibu. Nah, Banyak. mungkin yang pertama Ibu, kadang kali kita
eh, apa ya, bikin karya tulis ataupun mungkin cutting itu skripsi itu kayak mudah banget gitu kena plagiarisme, karena yang dites tuh kalau di fakultas saya tuh dari apa ya Bu, kayak daftar isi, daftar pustaka, terus juga kata pengantar dan lain sebagainya itu kena semua gitu. Dan pada akhirnya mungkin solusi, ya menurut saya pribadi ya, kita harus mencari jurnal-jurnal yang internasional gitu, yang di luar eh, negeri gitu. Nah, mungkin adakah solusi dari Ibu selain kita mencari jurnal-jurnal internasional? Itu satu. Terus yang kedua tentang metodologi ya Ibu. Ketika kita mempunyai sebuah data yang oke, mungkin kita mau penelitian ya Bu. Nah, ketika kita tidak mempunyai kuasa untuk melakukan, misalkan membuat bahannya, terus kita membeli saja gitu kan ya untuk penelitian kita, apakah di metodologi penelitian kita eh, diwajibkan untuk mencantumkan langkah-langkah untuk pembuatan si bahannya atau tidak? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, itu Ibu cara mengatasi masalah, maaf ya, cara mengatasi ketika kita menyusun ataupun mengidentifikasi masalah yang kita temui, tapi yang kita temukan bahwa masalah ini bias gitu. Ketika misalkan ketika produktivitas ini tuh eh, apa ya, masalahnya tuh kita mau ngambil dari sisi produktivitas, tapi sebetulnya produktivitas suatu produk ini bagus gitu Bu, terus meningkat. Nah, untuk solusinya agar kita menemukan apa ya, masalah yang cukup serius gitu dari sana, yang awalnya bias itu gimana ya Bu? Sekian Bu. Baik, terima kasih. Ini langsung dijawab aja ya. Iya Ibu, boleh langsung dijawab. Oke, tadi saya agak lupa ya. Yang pertama tadi mengenai, kan lupa. Tadi yang pertama tadi apa? Plagiat, Oh, yang plagiarisme. plagiat, yang daftar isi ya, kayak gitu. Kayak gini sih, kalau untuk skripsi, memang kayaknya ada beberapa bagian yang seharusnya tidak dicek dalam Turnitin ya. Yang dicek di dalam Turnitin itu biasanya dari abstrak hingga ke kesimpulan, conclusions. Karena kalau untuk daftar pustaka itu pasti akan tinggi similarity-nya, karena kan kita pasti menggunakan daftar pustaka yang sama kayak gitu. Nah, kalau untuk daftar pustaka itu bisa kita hindari dengan cara kita harus ya itu perbanyak lagi. Misalkan kakak tingkat skripsi daftar pustakanya ini, jangan sampai kita sama persis daftar pustakanya dengan kakak tingkat kayak gitu kan. Karena misalkan kakak tingkat tahun kemarin kan pasti ada keterbaruan di tahun itu seperti apa. Karena itu kalau Ibu biasanya untuk daftar pustaka atau referensi yang dipakai itu saya tulisnya terakhir gitu. Jadi saya tulis dulu semuanya, tapi sudah saya gimana ya? Udah saya highlight kayak gitu. Kira-kira yang mau dimasuki referensi itu di bagian apa saja kayak gitu. Jadi, nah ketika kita masukin itu saya mencari jurnal yang baru yang berkaitan dengan tulisan ini. Kayak gitu kalau saya biasanya kayak gitu agar untuk menghindari penggunaan referensi yang sama dengan yang sebelumnya. Misalkan penelitian kalian sama kakak tingkat semuanya itu kayak melanjutkan aja gitu kan. Karena kan berarti kan kadang sama ya kayak itu. Nah, kalau caranya itu harus selalu yaitu updated daftar pustaka yang baru gitu, referensi artikel-artikel yang baru gitu. Dan tidak bisa dihindari memang kalau misalkan kita ingin kalau untuk skripsi ya untuk menghindari plagiat tadi ya kita harus banyak membaca jurnal yang internasional kayak gitu. Ya satu memang kalau misalkan kalau internasional tuh yang lebih mudahnya kalau ketika kita ke bahasa Indonesiain pasti kan nggak ditunitin nggak ketahuan ya karena kan bahasa Indonesia seperti itu. Tapi kalau kalian nantinya mau nulis ke bahasa Inggris, nah itu harus kalian perhatikan dengan seksama kayak gitu. Makanya tadi banyak-banyak berlatih bagaimana cara memparafrase suatu kalimat kayak gitu. Seperti itu sih. Tapi kalau untuk daftar pustaka, kemudian kata pengantar, daftar isi itu biasanya nggak termasuk sih dalam similarity-nya nggak akan dicek kan. Karena yang dicek itu biasanya dari abstraknya hingga ke kesimpulannya kayak itu. Itu biasanya di bagian extended kalau yang itu, Faiz. Kemudian yang kedua itu terkait metode ya. Kalau misalkan kamu nih
analisa nih, beli bahan lah, misalnya saya bahannya udah jadi nih Bu kayak gitu. Ya udah kalian harus sebutin kalian beli bahannya di mana kayak gitu loh. Merek apa gitu. Kan makanya kalau misalkan kalian lihat di publikasi sekarang misalkan saya misalkan ibu kan fokus misalnya di sawit misalkan di minyaknya kayak gitu. Oh saya mendapatkan minyak kelapa sawit dari perusahaan ini. Nah, kayak gitu. Itu jelas harus rekodnya di mana gitu. Kemudian kalau misalkan untuk analisa gitu, analisa kan kita kan kadang nggak sendiri ya analisanya, maksudnya dikasih ke yang lain untuk menganalisa gitu kan, karena kita misalkan kayak analisa kalau di bidang sains tuh biasanya kayak FTIR lah atau GC lah kayak gitu kan. Nah, itu bisa kalian tuliskan aja analisa yang dipakai itu GC, terus kemudian kan bisa kalian tanyain ke teknisinya tersebut, kira-kira GC-nya apa, kemudian kan kalian pasti ada syarat-syarat kolomnya apa, itu kalian bisa tanyakan, bisa kalian tulis dalam karya ilmiah kalian, kayak gitu. Lalu yang ketiga terkait misalkan ada ide yang bias, kemudian bagaimana sih Bu, misalkan ternyata kalau dilihat produktivitasnya tuh meningkat terus kayak gitu. Tapi kita sebenarnya pengen bahas masalah itu gitu kan. Itu gimana sih nemuinnya kayak gitu. Kalian harus lihat dari sisi yang lain. Kadang kalau misalkan kalian temukan sebuah ide, tapi ini bagus nih produksinya. Kalau saya ubah lagi malah jelek nantinya takutnya kayak gitu kan. Nah, kalian harus lihat juga di sisi yang lain seperti apa. Mungkin kalian wah ini produk ini nih bagus, tapi kalau misalkan saya kreativitaskan lagi, mungkin saya tambahin apa dan sebagainya kayak gitu. Jadi harus dilihat dari sisi-sisi yang lainnya juga kayak gitu. Itu fungsinya agar menemukan ide-ide yang bagus, yang baru gitu, yang kita bisa memperbarui produk tersebut. Nah, cara kita untuk menilai dari sisi yang lainnya itu kan kita harus banyak baca. Itu sih intinya mah banyak-banyak membaca kayak gitu. Karena kalau kita nggak baca, kita nggak tahu ilmu yang terbaru itu seperti apa gitu. Mungkin kadang kita wah nemu nih ide, ini kayak gini harusnya bisa saya seperti iniin misalnya ini A, wah bisa saya jadiin B. Tapi kalian belum baca. Ketika kalian baca ternyata udah ada kayak gitu kan. Jadinya idenya ya udah ada kayak gitu. Jadi makanya harus tadi ketika kalian ada ide baca dulu, ketika kalau udah ada kalian harus temukan sisi perspektif lain yang belum dibahas itu seperti apa. Ya seperti itu sih jawaban saya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Masih mute. Iya, maaf. Baik, terima kasih Bu Nova atas jawabannya. Terima kasih juga Ya. Kak Ayu atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman apakah ada yang memiliki pertanyaan lagi, boleh disampaikan atau melalui kolom chat juga boleh. Ya, mangga Kang Yusuf. Eh, Pagi Bu, sebelumnya terima Pagi. kasih atas pemaparannya yang penuh sangat insight-insight buat saya banyak belajar juga. Jadi pertanyaannya gini Bu, tadi kan Ibu membahas tentang perbanyak membaca gitu ya Bu. Mm-mm. Untuk, nah masalahnya tuh baca jurnal-jurnal gitu tuh saya rasa teknik yang saya lakukan tuh kurang efektif Bu. Kayak Mm-mm. baca dari halaman pertama sampai akhir gitu. Jadi kayak kesannya lama dan sangat membosankan gitu ya. Jadi ya implementasinya jadi susah gitu ya Bu. Nah, mungkin dari Ibu yang sudah berpengalaman membaca-baca, sering membaca jurnal-jurnal dan artikel-artikel yang bagus gitu, adakah tips dan saran gitu ya yang efektif untuk membaca jurnal dan artikel semacam itu Bu? Terima kasih Bu sebelumnya. Sama-sama. Terima kasih Yusuf. Pertanyaannya bagus ya. Kalau saya gini, ketika Yusuf pasti kayak pernah ketika kalian udah saya ada tema nih kayak gitu kan, temanya ini gitu kan. Nah, pasti kan kalian cari judul jurnal yang berkaitan dengan tema yang udah kalian terfikirkan oleh kalian. Kalau Ibu biasanya Ibu akan cek dulu abstraknya, baca dulu abstraknya aja gitu. Abstraknya dulu, baca kira-kira gimana sih abstraknya itu, sejauh apa dia membahas gitu. Koherensi dengan tema yang ingin kita lakukan itu seperti apa. Kalau sudah dari baca abstrak itu udah menarik, Ibu nggak baca introduction-nya, langsung masuk ke figure. Makanya tadi kan ketika Ibu tipsnya Ibu tadi langsung kayak figure, tabel itu penting. Karena apa? Karena terkadang kalau ibu tipikal yang kayak ngelihat figure-nya dulu nih. Oh, ini dia datanya kayak gini. Terus figure satu nih kayak gini. Masuk ke table. Oh, tabelnya seperti ini. Kalau menarik banget, baru ibu akan baca secara keseluruhan result and discussion-nya aja gitu. Nah, untuk
introduction dan sebagainya. Ibu kadang bacanya ketika udah mulai penulisan gitu. Udah penulisan ketika part introduction kan kadang kita bingung ya. Baru baca ke arah sana. Karena kalau untuk secara detail yang lain, Ibu kalau jurnal banyak-banyak baca jurnal yang lain, kalau di awal-awal itu lebih ke hasil dan diskusinya itu seperti apa, result and discussion-nya itu seperti apa, kayak gitu. Jadi kadang Ibu bacanya itu sesuai term yang ingin dicari gitu, nggak keseluruhan dari paper itu gitu. Karena kalau misalkan keseluruhan dari paper itu kadang lupa udah baca introduction-nya masuk ke section ketika baca yang result and discussions-nya yang introduction tadi kan udah terlupakan kayak lupa gitu. Paling kayak nah, makanya baru kalau baca yang bagian introductions atau method itu ketika ingin menulis part tersebut kayak gitu. Tapi kalau ingin menemukan ide biasanya langsung ke hasil dan result abstrak, kemudian lihat visionnya seperti apa baru masuk ke hasilnya seperti itu. Seperti itu Yusuf gitu. Jadi ya kalau ini mah sama ini sih yang paling menarik bagi saya itu tuh ketika nyari jurnal itu tuh graphical abstraknya. Kan kadang kalau misalkan kalian nyari jurnal-jurnal internasional tuh pasti ngeliat tuh graphical abstraknya kan kayak ada gambar gitu kan yang menjelaskan secara keseluruhan. Nah, itu juga menjadi salah satu pilihan juga kalau misalkan kalian udah tertarik lihat dari gambarnya, wah ini cocok nih kayak gitu. Nah, bacalah abstraknya seperti apa gitu. Gitu sih kalau saya. Oke, baik Bu. Terima kasih atas jawabannya Bu. Sama-sama. Ini di sini mahasiswa semester berapa ya? Kalau saya semester 3 Ibu. Oh, masih lumayan lah waktunya. Habis pesertanya. Iya, Ibu. Mungkin kendala sinyal juga. Mungkin itu pertanyaan terakhir juga ya dari teman-teman peserta. Terima kasih banyak Kang Yusuf dan Bu Nova atas jawabannya. Ini dari kami ada sedikit kenang-kenangan Ibu sertifikat. Saya izin share dulu. Ini dia. Terima kasih banyak ya Ibu Nova. Ya, sekali lagi. sama-sama. Mungkin sekalian sesi dokumentasi ya, boleh saya share boleh saya screenshot juga. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Oke, sekian dari sesi bootcamp pada hari ini tentang karya tulis ilmiah. Terima kasih banyak kepada Ibu Nova dan teman-teman sudah berpartisipasi aktif. Semoga apa yang tadi telah sama-sama kita simak dapat bermanfaat dan juga dapat diterapkan untuk memulai karya tulis ilmiah. Saya MC Alisa Janitra pamit undur diri. Terima kasih dan sampai bertemu di bootcamp selanjutnya. Terima Terima kasih kasih, banyak. Ibu.